Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Meja Yansa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe-nya dulu ya, agar kita semakin semangat menghasilkan karya-karya di channel YouTube Meja Yansa. Kali ini bulu tapak kuda ada di channel kita. Berikut bahan dan cara membuatnya. Yang pertama kita siapkan adalah loyang berukuran 18 cm kali 18 cm. Bagian dasar dan pinggirnya kita oleskan dengan mentega. Selanjutnya kita letakkan baking paper atau kertas roti ke dasarnya. Dan selanjutnya juga kita mengoleskan kembali margarin atau mentega tipis-tipis saja di atas kertas roti tadi. Setelah selesai, sisihkan. Cairkan mentega sebanyak 100 gram dan tunggu dingin ya. Lalu siapkan telur sebanyak 5 butir, di mana 4 butirnya kita pergunakan kuning dan putihnya, sedangkan yang 1 butir lagi kita hanya menggunakan kuningnya saja. Jadi di sini kita menggunakan 4 butir telur utuh dan 1 kuning telur. Seratus gram gula putih atau gula pasir masukkan ke dalam wadah bersama telur tadi. Kemudian 3/4 sendok teh dari TBM atau SP atau Ovalet. Merek apa saja kamu gunakan juga boleh. Selanjutnya 75 gram tepung terigu pro sedang. Nah, tepung terigu ini nanti diayak ya. 20 gram susu bubuk. Diayak juga bersama tepung terigu tadi. 15 gram tepung maizena. Diayak juga. Agar lebih wangi, masukkan 3/4 sendok teh dari vanila bubuk. Lalu, mixer menggunakan kecepatan tinggi selama 10 menit. Setelah adonan putih mengembang dan berjejak, matikan mixer. Nah, adonannya seperti ini ya. Lalu, masukkan mentega yang telah dicairkan sebelumnya. Dan pastikan mentega cair ini telah dingin ya. Lalu, aduk menggunakan spatula dengan teknik dari bawah ke atas. Pastikan keseluruhan dari mentega cair ini telah tercampur dengan rata. Pastikan ya di bagian bawahnya juga sudah tercampur, lalu sisihkan. Kemudian ambil 2 sendok makan dari coklat bubuk dan 1 sendok makan dari pasta mocha atau pasta coklat juga boleh ya. Masukkan 2 sendok makan air panas. Aduk rata sehingga menghasilkan campuran yang seperti pasta coklat ya dianya. Setelah konsentrasinya seperti ini, sisihkan. Bagi 2 menjadi 2 bagian.
Di sini berukuran masing-masing sebanyak 275 gram. Kemudian ambil satu bagian dan adonan ini dimasukkan sekitar kurang lebih 5 sendok spatula ke dalam adonan coklat bubuk dan mocha tadi. Aduk rata. Ini kita pancing dulu ya adonannya, lalu masukkan ke dalam adonan yang telah kita persiapkan terlebih dahulu ya, atau kita bagi dua sebelumnya tadi. Kita aduk rata sehingga menghasilkan adonan coklat seperti ini. Sisihkan. Siapkan loyang yang telah kita olesi dengan mentega dan kertas roti. Kita taruh di dasarnya. Tuang adonan berwarna coklat. Siapkan plastik segitiga. Masukkan adonan berwarna putih. Ini sebenarnya untuk memudahkan saja ya, tapi kalau misalnya menggunakan sendok nantinya menaruh adonan putih ini ke dalam adonan coklat juga boleh, atau ke atas adonan coklat ya. Seperti ini. Nah, kita tuangkan atau kita semprotkan adonan berwarna putih di atas adonan berwarna coklat. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, jika menggunakan sendok juga boleh ya, tetapi secara perlahan saja. Lakukan hingga adonan putih habis. Masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit di suhu 175 derajat Celcius. Nah, di sini nanti kita mengovennya menggunakan api atas bawah selama 25 menit dengan suhu sama tadi ya, dengan suhu waktu kita panaskan di suhu 175 derajat Celcius. Nah, setelah kurang lebih selama 25 menit, angkat dan keluarkan dari oven. Ini dia dari bolu kita atau cake kita ya. Nah, untuk memudahkan mengeluarkan dari loyang, ambil spatula, lalu tekan sedikit ya, dan geser agar nanti bolunya mudah keluar dari loyang. Kemudian taruh kertas roti kembali dan balikkan seperti ini. Nah, dalam keadaan masih hangat, keluarkan dari loyang dan buka kertas roti yang masih menempel di bagian dasar dari bolu ini. Nah, kelihatan ya asapnya masih hangat. Tunggu hingga dingin. Setelah bolu ini dingin, boleh mengoleskannya dengan selai apa saja. Nah, di sini saya mengoleskan dengan selai coklat menggunakan Nutella ya, agar hasilnya lebih enak dan maksimal. Oleskan ke seluruh permukaan dasar ya, atau bagian dasar dari bolu ini. Nah, posisi bolu ini masih dalam keadaan terbalik ya. Lalu bagi 3 adonan atau potong dari bolu ini menjadi 3 bagian. Selanjutnya potong kecil-kecil kurang lebih 1,5 cm hingga 2 cm.
ambil satu potong dari bolu ini, kemudian ambil satu potong lainnya, dan satukan dari kedua bolu ini yang telah ada selai coklatnya ya. Nah, lalu letakkan di atas kertas cupcake atau kertas roti lainnya juga boleh ya. Seperti ini. Saya ulangi kembali, ambil satu potong dari bolu ini, kemudian ambil satu lagi dan satukan bagian dasarnya masing-masing. Selanjutnya ambil kertas cupcake dan letakkan di atasnya. Susun di tempat yang tersedia di rumah. Nah, coba kita ambil ya satu potong dari bolu ini. Nah, kelihatan ya sangat lembut sekali. Ditambah lagi dengan selai coklat. Kelihatan sangat lembut dan lezat tentunya. Ini dia bolu tapak kuda di channel YouTube Mejayansa. Jangan lupa di-subscribe ya. Silahkan coba di rumah karena cara membuatnya pun sangat mudah. Di-like, di-komen, dan di-share juga kepada teman-teman kamu agar resep ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye YouTube.